warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 4. Saya Afifah dan pada episode kali ini kita akan membahas dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu bahaya candu judi online. Topik ini penting karena judi online tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan syariat ajaran Islam, serta membawa dampak besar terhadap akal, harta, dan keharmonisan keluarga. Sebelumnya, kita perkenalkan teman-teman saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oscar Hasan. Saya Evan. Saya Nabila Marsha. Saya Cantika Naila. Saya Livia Mustika. Maraknya praktik judi online seperti taruhan olahraga, slot online, poker daring, dan kasino virtual menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi digital disalahgunakan untuk aktivitas yang merusak. Judi online mudah diakses melalui ponsel dan didukung oleh sistem pembayaran digital, sehingga menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan temuan PPATK yang menyatakan bahwa transaksi judi online di Indonesia mencapai nilai yang sangat besar. Hal ini juga melibatkan ribuan rekening bank yang harus diblokir karena terindikasi aktivitas ilegal. Data ini membuktikan bahwa judi online bukan hanya sekedar perilaku individu, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Menurut kalian, bagaimana sih kondisi judi online di Indonesia saat ini? Judi online ini sudah menjadi persoalan yang serius. Berdasarkan laporan lembaga resmi seperti PPATK, transaksi judi online di Indonesia sudah terus meningkat setiap tahun dengan nilai ratusan triliun rupiah. Lalu judi online juga mudah diakses bahkan hanya lewat ponsel, sehingga siapapun bisa terjerumus mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, ataupun ibu rumah tangga. Yang menyedihkan, banyak orang tergiur karena janji keuntungan cepat, padahal dalam Islam, rezeki tidak datang dari spekulasi dan untung-untungan, tetapi dari usaha kita dalam mencari rezeki yang halal, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menurut kalian, kenapa sih judi online sangat mudah membuat orang kecanduan? Secara psikologis, judi mempengaruhi sistem penghargaan di otak melalui hormon dopamin. Ketika seseorang menang, maka akan muncul rasa senang yang kuat sehingga otak ingin mengulanginya. Lalu lama-kelamaan kemampuan mengendalikan dirinya jadi melemah. Dalam Islam ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga akal, atau juga yang disebut dengan hifzul akal. Judi membuat seseorang sulit berpikir jernih dan rasional. Benar, Islam sangat menekankan pentingnya akal sehat. Ketika judi merusak keseimbangan mental, maka larangan Islam terhadap judi sejatinya adalah bentuk perlindungan Allah kepada hambanya. Nah, maka dari itu, menurut kalian nih, apa aja sih dampak kecanduan judi online? Nah, dampaknya itu sangat luas karena dari sisi mental, judi online dapat memicu stres berat, kecemasan, serta depresi. Dan dari sisi sosial juga, pecandu judi sering mengabaikan tanggung jawab, berbohong, dan merusak hubungan dengan keluarga. Dalam Islam, keluarga adalah amanah. Seorang kepala keluarga wajib menafkahi keluarganya dengan harta yang halal. Judi online menghilangkan keberkahan harta dan berpotensi menjalimi keluarga. Ini juga berkaitan dengan hifzu ma'al atau menjaga harta. Allah melarang pemborosan dan perolehan harta dengan cara yang batil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau dilihat dari sudut pandang Islam, judi itu dipandang seperti apa sih? Islam dengan tegas mengharamkan judi atau masisir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya bahwa judi adalah perbuatan setan yang harus dijauhi agar manusia beruntung. أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Judi tidak hanya berdosa secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dosa sosial karena merugikan orang lain, merusak keluarga, dan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, larangan judi dalam Islam bukan sekedar aturan, melainkan bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak terjerumus dalam kerusakan hidup. Kalau begitu, langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita dan orang-orang di sekitar kita tidak terjerumus ke judi online? Bisa dengan cara perkuat iman dan kontrol diri, lalu isi waktu dan kegiatan positif dan lingkungan yang sehat. Selain itu, jangan mencari jalan pintas dalam menghadapi masalah. Islam mengajarkan kesabaran dan usaha yang halal. Jika sudah terlanjur kecanduan, Islam membuka pintu taubat seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia mengampuni dosa hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, kesimpulannya, judi online bukan hanya masalah hukum dan ekonomi, tetapi juga ujian iman. Judi merusak akal, harta, dan keluarga, serta menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita dengan menjauhi judi online dan memperkuat iman serta ketakwaan. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan pendengar podcast kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaan